Shalom jemaat House of Grace, apa kabarnya? Sungguh luar biasa, amin. Kita berjumpa lagi, kita mau beribadah sore hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk semua apa yang sudah diberikan dalam hidup kita minggu ini. Sebentar kita akan berdoa. Mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di minggu-minggu dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau beribadah ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang menyaksikan, kami yang sedang beribadah ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik persembahan berpuluhan, persembahan bawa sulung, apapun Tuhan yang dipersembahkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan, juga berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sungguh bersyukur ya, bagai Bapa melindungi anak-anaknya. Kita percaya Bapa di surga juga Bapa yang baik buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita mau bersuka cita bahwa Bapa yang baik ada di dalam kehidupan kita, amin. Begitulah
Sungguh, dalam kehidupan kita kadangkala badai selalu datang, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita, selalu menjadi kemuliaan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Walaupun badai kehidupan selalu datang, mungkin makan, kesulitan-kesulitan hidup di depan kita, kita percaya Tuhan Yesus pasti ada di depan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi ujian, lewati cobaan, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali kita nyanyikan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya. Tuhan kemenangan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita.
Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini menjadi benih-benih yang tumbuh subur di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh, kita mau mengundang hadirat Tuhan menguasai hidup kita, menguasai tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Mari kita nyanyikan lagu ini saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita bersungguh-sungguh lagi. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar
sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan menegur kami kembali Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan menjadi tanda Tuhan bahwa kami Tuhan rindu Tuhan lawatan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kita beri bersama-sama bersukacita pada sore ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang diberikan untuk kita bahas bersama-sama adalah Allah yang baik. Katakan bersama-sama, Allah yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau Engkau mengizinkan setiap kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, mengarahkan hati kepada Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Engkau memberkati setiap kami, bahkan memberikan pewahyuan, pengertian, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman. Karena firman-Mu berkata, iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dalam perjalanan rohani sampai hari ini. Nah, sekali lagi kita hari ini akan membahas tentang Allah yang baik. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari akan hal ini. Karena seringkali Allah yang baik, God is good, itu hanya merupakan satu slogan yang seringkali dibicarakan bersama-sama. Saya suka itu kalau di gereja, kalau pemimpin pujian berkata God is good, semua jemaat menjawab apa? All the time. Kemudian all the time semua menjawab God is good. Ya, Tuhan yang baik, Allah yang baik. Sebetulnya apa yang menjadi akibat daripada kebaikan itu dalam kehidupan kita? Kita baca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-8 berkata seperti begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata kecap dan kata lihat itu satu kata yang berkaitan satu dengan yang lain. Orang tidak akan pernah bisa melihat yang dalam hal ini pengertiannya adalah mengerti, memahami ya, kalau dia tidak mengecap apa yang dia pahami akan hal itu. Ya memang sebetulnya sebelum kita bisa mengecap masih ada observasi yang lain, ada asumsi yang lain ya. Khususnya kalau dalam kehidupan kekristenan seringkali orang gagal di dalam observasi yang pertama ya, karena melihat kehidupan orang-orang percaya, melihat kehidupan gereja Tuhan, melihat keadaan yang ada, sehingga untuk masuk dalam mengecap itu tidak bisa percaya atau tidak bisa mengalaminya ya. Kalau kita mengecap aja tidak mengalami, memang akhirnya akan sulit untuk bisa mengerti kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berharap paling tidak kita ini memiliki satu pemahaman bahwa memang God is so good. Bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita harus paham bahwa Tuhan itu baik. Nah, kemudian dari situ tentunya kita akan melihat bagaimana seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan yang baik dalam hidup kita. Jangan sampai kita gagal mengerti seperti Ayub, katakanlah ya. Ayub di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-21 itu sempat berkata begini, saudara. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Ayub merasa Tuhan itu kejam. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Pertanyaannya, apakah Allahnya Ayub itu kejam kepada dia? Apakah Allahnya Ayub itu menentangkan dia? Kalau kita sekarang ini melihat kisah daripada Ayub, kita tahu betapa Tuhan itu melihat kesalehan Ayub. Dan kemudian ketika ditantang sama si iblis untuk bisa membuktikan kesalehan Ayub,
Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan Ayub itu ada purpose, ada tujuan yang ada. Kita sekarang bisa melihat. Tetapi Ayub pada saat itu sampai dia gagal fokus, dia gagal paham, berkata, Engkau itu kejam ya Tuhan, ya toh? Engkau itu sedang memusuhi aku. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang merasa sepertinya tidak diperlakukan kasih oleh Tuhan. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan yang merasa kayaknya Tuhan ini nggak seneng sama aku nih. Selalu dibuat dalam keadaan susah dan sulit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub merasa bahwa Allah itu tidak nyaman buat hidupnya. Karena apa yang dialami, penderitaan yang luar biasa, kerugian yang besar. Dia merasa tidak nyaman menjadi anak Tuhan. Tetapi Tuhan itu sesungguhnya adalah Tuhan yang baik. Karena dia tahu apa yang akan dibuat ya atas umat yang dipilihnya. Dia Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat hal ini lebih dalam lagi. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keyakinan ini, kita berkata bahwa Tuhan itu baik ya. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 berkata seperti begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Luar biasa ini ayat berkata bahwa akhir dari sesuatu itu lebih baik dari awalnya. Nah, kalau kita mendapati hari ini bukan dalam keadaan yang baik, saudara, tahulah bahwa sebetulnya kita belum sampai kepada titik akhir itu. Ya, Pak, jadi anak Tuhan kok jadi seperti begini? Nggak usah khawatir. Taruh dalam keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu sebetulnya punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, tapi kenyataan seperti begini, saya mau ajak kita berpikir bersama-sama. Kalau keadaanmu saat ini belum baik, itu artinya belum sampai pada akhirnya. Mari kita tetap tekun, kita tetap setia, dan kita tetap berharap kepada Dia. Bagian firman Tuhan yang lain berkata, orang atau anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saudara pernah mendengarkan hal ini bukan? Saudara pernah mengecapakan hal ini bukan? Nah, seringkali dengan hal yang kecil kita kemudian menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu bahwa Tuhan itu baik. Karena akhir daripada apa yang dirancangkan itu selalu yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya berharap kita bisa membangun keyakinan kita dan kemudian kita juga membangun kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, soal keyakinan ini, kita ini nanti akan melihat bagaimana sih kita bisa memahami Tuhan itu baik. Alkitab banyak mencatat tentang nama-nama Tuhan. Dia Yehovah El Roy, ya. Dia Tuhan yang melihat kepada kita. Dengan Dia memperhatikan kita, itu juga merupakan satu ciri bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena kita tidak dibiarkan sendirian. Mungkin orang lain tidak lagi memperhatikan hidup kita. Bahkan mungkin orang tua kita sudah tidak sayang lagi. Tetapi Dia Yehovah El Roy. Dia memandang kepada kita. Alkitab berkata Dia itu El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk memperhatikan kehidupan kita? Apalagi disebutkan juga di dalam atribut-atribut tentang Tuhan Allah kita, yaitu Dia Tuhan yang omnipresent. Artinya Dia tidak terbatasi dengan ruang dan waktu, ya. Dia itu Tuhan yang tidak terbatas, di mana saja, kapan saja. Dia itu adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dia ada bersama kita. Di atas gunung yang tinggi ada Dia, di lembah yang dalam ada Dia. Bapak Ibu, apakah kita excited dengan hal itu? Ya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempunyai atribut yang luar biasa. Dia adalah omnipresent. Dia juga adalah omnipotent, Tuhan yang maha kuasa. Seperti tadi El Shaddai, Dia mampu melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita bangun di dalam keyakinan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, tentang hal yang baik, ya tentunya kita semua
suka ya hal yang baik. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa disebut sebagai Allah yang baik? Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, ya. God righteous, ya. Jadi Tuhan yang benar. Kitab Mazmur pasal 92 ayat 16 berkata begini. Kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-16 berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dia Tuhan yang benar, Dia tidak tidak berlaku curang dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sesuatu yang jelek rasanya nggak pernah dipikirkan oleh Tuhan. Untuk sesuatu yang salah tidak pernah. Dan Dia juga tidak bisa melakukan kesalahan. Yang dilakukan karena Dia itu Tuhan yang benar, segala sesuatunya benar. Termasuk keputusannya untuk mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk proses kehidupan kita bersama-sama dengan Dia, tidak ada kesalahan satupun. Kalau saya suka bicara zero tolerance untuk untuk hal-hal yang salah. Nah, banyak di antara kita yang sebetulnya kalau di dalam pekerjaan kita masih bisa melakukan kesalahan dan dikasih second chance dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang salah. Dan Dia juga tidak bisa melakukan sesuatu yang salah. Karena firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu benar, ya. God of righteous. Tuhan itu adalah kebenaran. Coba satu lagi, kita Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 4 berkata, ya, bagian terakhir atau di bagian B, ya, atau saya bacakan ayat yang keempat, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tidak ada kecurangan, adil dan benar Dia. Oh, haleluya, Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang benar, ya, tidak ada sedikit pun kecurangan, ya. Kalau manusia masih suka mengambil keuntungan dengan cara berlaku curang, ya, mengambil kesempatan tapi kalau Tuhan tidak. Makanya kebaikan Tuhan itu ditunjukkan dari memang Dia itu Allah yang benar. Tidak ada sesuatu yang salah. Wow, itu Tuhan yang kita agungkan dan kita sembah. Saya berharap ini memberi keyakinan bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu tidak ada yang salah. Kalau dicari yang salah itu pasti yang salah saudara atau saya, ya. Karena kita ini manusia yang berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang pertama, Dia itu adalah the God of righteous, atau Allah yang benar. Nah, hal yang kedua yang membuktikan bahwa Tuhan itu adil, Dia adalah Allah yang adil, yaitu kita melihat bahwa keadilannya itu berbeda dengan apa yang disebut dengan fairness, ya. Just itu berbeda dengan fairness. Banyak orang yang merasa tidak adil, yang menyebutkan bahwa enggak fair. Ketika diperlakukan sesuatu berbeda dengan yang lain, kemudian kita berkata enggak fair. Tetapi Allah yang adil itu adalah keadilan yang berbeda dengan fairness. Dia itu Tuhan yang adil, ya, the God of just bagi kehidupan kita. Coba lihat Sefanya pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Kitab Nabi Sefanya pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Tetapi yang kita berkata, Tuhan adil, di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Di bagiannya A dikatakan bahwa Tuhan adil di tengah-tengahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya juga berkata, pasal yang 45, kita banyak baca ayat karena ini akan menunjukkan, memberikan referensi tentang Allah kita yang baik itu. Sehingga kita tidak hanya slogan berkata God is good all the time, tetapi kita mengecap dan kemudian kita memahami di dalamnya. Perhatikan Yesaya 45 ayat yang ke-21
Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah Tuhan yang adil. Keadilannya seringkali disalah mengerti dengan tidak fair, ya. Itu berbeda. Ada satu kisah yang luar biasa di firman Tuhan tentang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja di luar kebun anggurnya. Masih ingat? Dia berkata, orang yang bekerja di kebun anggurnya akan digaji 1 dinar sehari. Pagi-pagi dia sudah sudah cari pekerja di luar kebun anggurnya. Jam 6 pagi dia temukan banyak orang mencari pekerjaan di luar. Tapi Ibu perhatikan, dia ketemu sama mereka, dia tawari, maukah kamu bekerja di kebun anggurku? Aku gaji kamu 1 dinar 1 hari. Mereka mau kan? 1 dinar pada waktu itu memang ukuran atau minimum wages yang bisa diberikan kepada para pekerja. Nah, saudara, mereka bekerja masuk. Tetapi Alkitab mencatat pada waktu jam 9 dia keluar lagi dari kebun anggurnya. Dia melihat masih banyak orang yang mencari pekerjaan. Dia tanya, kamu kenapa di sini? Mau kerja nggak di tempat aku? Ya, tapi dia tidak berkata 1 dinar. Ya, aku mau beri kepadamu gaji yang pantas. Ya, nggak sebutkan sih. Ya, mereka masuk tuh jam 9. Jam 12 dia keluar lagi dan masih didapati orang yang mencari pekerjaan di sana. Kemudian dia berkata, mau nggak kamu kerja di kebun anggurku? Tuhan berkata, si pemilik kebun anggur itu menjanjikan berapa, tapi paling tidak dia berikan yang pantas, seperti yang kelompok yang kedua. Mereka bekerja dengan penuh sukacita. Jam 3 juga begitu, dia keluar lagi, masih ditemui ada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian dia masukkan ke pekerjaan yang ada. Luar biasa. Itu hari itu pekerjaan selesai jam 6, jam 5 dia keluar lagi, dan sungguh dia masih temukan ada orang yang mencari pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berkata, kamu bekerja padaku. Ya, tidak janjikan apa-apa sih. Tetapi pada waktu jam 6, mandornya dipanggil, kasih mereka gajian. Mulai dari yang berapa? Bapak Ibu ingat akan cerita itu, kisah yang ada di dalam firman Tuhan. Dia katakan bahwa yang kerja di jam 5 itu cuma 1 jam, dia kasih 1 dolar. Nah, repotnya waktu dia bayar itu di depan orang-orang yang lain. Sebetulnya kalau dia bayar tanpa orang tahu ya nggak jadi masalah, Bapak Ibu ya. Tetapi karena dia dibayar di depan pekerja yang lain, tiba-tiba menimbulkan pemikiran dari mereka yang bekerja mulai jam 6 pagi. Dia berkata, wow, kalau begitu aku pasti akan dapat lebih. Karena yang kerja 1 hari aja mendapat 1 dinar. Tetapi rupanya kita mengikuti cerita itu. Bahkan sampai yang bekerja mulai dari jam 6 pagi diberi 1 dinar. Nah, di sini jadi masalah, Bapak Ibu. Iya toh? Yang jam 5 dikasih 1 dinar, yang jam 6 dikasih 1 dinar. Maka yang jam 6 berkata enggak fair. Ya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan yang itu sama enggak fair dong. Yang kerja 12 jam atau 10 jam sama yang kerja dengan 1 jam, enggak fair. Nah, di sini sebetulnya letak pemahaman kita bahwa Tuhan adil itu bukan masalah fair atau tidak fair. Tetapi dia berkata tadi, aku ini memberikan janjiku dan aku menepatinya. Dia berkata, kan aku berhak membayar seberapapun dan aku memberikan kamu 1 dolar atau 1 dinar. Maaf, bukan 1 dolar, 1 dinar. Itu kan sudah janjian kita. Kenapa kamu berkata aku tidak adil? Ya. Nah, di sini saudara, seringkali anak Tuhan gagal paham. Karena apa? Karena iri hati. Ya, karena merasa diperlakukan yang berbeda. Kepada Tuhan kita harus berkata, apa yang ditentukan dalam hidup kita itu adalah keadilannya luar biasa.
kedaulatannya yang luar biasa, ya. Nah, itu harus kita bangun sehingga kita bisa melihat bahwa God is good. Coba bayangkan, ya. Dia mendapat pekerjaan jam 6 pagi itu merupakan satu kebaikan Tuhan dan memang itu gaji yang normal. Kalau dia hatinya besar ketika melihat teman-temannya yang lain yang sedang mencari pekerjaan, hebat loh saudara. Orang mencari pekerjaan sampai last minute itu kan suatu kehebatan luar biasa. Nggak tahu sih apakah kita bisa melihat bahwa ini juga sesuatu yang istimewa, ya. Kenapa sampai last minute mereka masih dijumpai mencari pekerjaan? Tuhan berkata, loh kamu kok jam segini tidak bekerja karena tidak ada yang mengupahi kami. Coba, ini orang yang mencari pekerjaan sampai last minute itu termasuk dikategorikan orang yang tekun toh saudara. Orang yang sabar. Ya, Tuhan menghargai kan hal itu ya, tapi nggak tahu sih kenapa dia sampai jam 5 nggak dapat pekerjaan, nggak pulang, mungkin juga takut dimarahi sama istrinya, ya, pulang nggak bawa uang, jadi bertahan. Nah, Tuhan berkata, aku memberikan apa yang aku mau, karena memang dia berhak untuk memberikan apa yang dia punya. Nah, itulah salah satu pemahaman kita bagaimana ketika kita itu berkata, Allahku itu baik, Tuhanku itu baik, Yesusku itu baik. Itu dengan cara kita memahami keadilannya dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selain dia juru selamat kita, dia adalah Allah yang adil buat kita. Oke, hal yang lain bagaimana kita bisa meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang yang baik, itu juga dengan kedaulatannya Dia. Ya, Dia Tuhan yang berdaulat. Ada sesuatu yang divine di dalam kehidupan Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bertanya, kenapa kok yang ini aku alami, yang itu tidak dialami oleh orang yang lain, atau yang itu dia alami, kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, semuanya itu di dalam kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Tadi dikatakan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan saudara, dia itu terlalu berhikmat untuk melakukan kesalahan, ya, terlalu hebat untuk melakukan kesalahan. Dia sovereign God, dia Tuhan yang berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Ya, kemarin di dalam acara Praise and Worship ada satu rekan kita yang berkata, Tuhan itu yang mengatur kehidupanku. Di tengah-tengah kesulitan aku membutuhkan akan biaya, membutuhkan keuangan, ya. Tetapi karena ada kerinduan yang luar biasa untuk dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bersaksi bahwa yang dibutuhkan itu dilengkapi Tuhan atau dicukupkan Tuhan dengan cara yang lain. Yang sampai dia berkata, wow, ya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang takut kehilangan berkatnya dengan dengan berusaha bekerja semati-matian, ya. Bahkan ketika diberi kesempatan untuk dia bisa melayani Tuhan, dipanggil untuk melakukan sesuatu yang secara khusus, dia nggak berani mengerjakan itu karena dia takut melepaskan sumber keuangan yang biasa dia pakai, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari usaha, ya. Dia takut kekurangan, kalau mengurangi waktunya, uangnya kurang. Padahal Tuhan jelas-jelas kita belajar sepanjang minggu ini tentang panggilan Tuhan, ya. Pertanyaannya bagus. Apa yang terjadi kalau orang lari dari panggilannya? Jelas, ya. Semua orang menjawab, dia akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat Tuhan, banyak macam-macam jawabannya. Nah, saudara, kalau kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita melihat ya ada 3 panggilan yang sangat gampang untuk kita pahami. Yang pertama, panggilan untuk pertobatan, ya. Kalau saudara lari daripada pertobatan, saudara melakukan dosa, tetapi saudara nggak bertobat. Padahal Alkitab berkata, kalau engkau mendengar suaraku, bertobatlah, jangan keraskan hatimu.
Saudara, kalau engkau tidak mengerjakannya, engkau akan kehilangan sukacita. Ya, hidupmu sepertinya tidak penuh, walaupun apa yang kamu kejar dapat. Yang kedua, panggilan untuk hidup sehari-hari sesuai dengan talenta kita. Kita menjadi seorang marketplace, kita menjadi seorang pekerja yang baik, ya toh? Pekerjaan macam-macam, ada yang menjadi technician, ada yang menjadi carpenter, ada banyak hal sesuai dengan kapasitas kita. Kalau engkau tidak mengerjakan seperti untuk Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan dan tidak akan pernah bisa mengalami satu kepuasan. Dan yang terakhir ada panggilan pelayanan. Nah, ini penting buat kita yang sudah bertobat, kemudian yang sudah hidup bertanggung jawab. Ada panggilan khusus, panggilan ministry, pelayanan masing-masing. Nah, ketika biasanya ini terjadi atau muncul dalam hidup kita ketika Tuhan menaruh hatinya dalam hati kita, menaruh matanya dalam mata kita. Artinya ada belas kasihan seperti Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa Niniwe. Dia berkata kepada Yunus, Yunus tidak mau, karena apa? Hatinya Tuhan tidak ada pada Yunus tentang orang-orang Niniwe. Matanya Tuhan tidak ada pada matanya Yunus. Karena Yunus tahu dengan pikirannya, dengan mata kepalanya, orang-orang Niniwe, orang-orang yang cukup kejam, dia nggak mau, biarin saja dia dibinasakan. Tetapi kalau kita punya hatinya Tuhan, maka kita akan bisa tahu panggilan khusus itu. Banyak anak Tuhan tidak mengerti, takut untuk kehilangan berkat dari panggilan hidup sehari-hari. Dia mati-matian perjuangkan. Padahal Tuhan jelas-jelas meminta sesuatu untuk panggilan khusus. Ya, tidak selamanya, kadang itu insidental dalam kehidupan kita, yang kita sebut dengan ministry, pelayanan. Ya. Nah, kalau saudara belum pernah mengecap tentang apa kebaikan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa sampai kepada panggilan yang khusus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita melihat Tuhan. Ya, tadi kembali kepada kesaksian yang ada. Sorry, tadi kepotong. Dia berkata, luar biasa ya, ketika aku mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hatiku, ya, ketika aku memberikan waktuku, Tuhan gantikan dengan cara yang lain. Bapak Ibu, saya berharap menjadi pengalaman kita di dalam kehidupan, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jangan hanya mendengar kata orang, tetapi alami itu. Dengan cara apa? Saudara mengetahui dalam hati bahwa Tuhan itu baik dan Dia punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Ya. Banyak orang berkata, Pak, kalau saya nggak gini nggak cukup, Pak. Kalau kita mengerjakan dalam total 100%, kalau kita mengerjakan 50%, Dia Tuhan yang baik, Dia akan menyelesaikan yang 50%. Kalau kita bisa bekerja luar biasa menyelesaikan 90%, Dia Tuhan yang baik, Dia akan kerjakan sisanya 10%. Tetapi karena panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, ada sesuatu yang harus kau kerjakan lebih urgent dari dari hal yang lain, dan itu merupakan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupmu, sehingga kebiasaan yang kamu lakukan hanya bisa kamu lakukan 10%. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan kita baik, Dia akan menyelesaikan 90% di dalamnya, sehingga semua itu terjadi dan kita ini bisa memuji-muji Tuhan, mengalami, mengecap kebaikan Tuhan. Jangan batasi hidupmu. Ya, kalau engkau mau mengecap kebaikan Tuhan, sehingga engkau bisa berkata Tuhan itu baik. Ya. Dan itu merupakan satu pemahaman, pengertian yang akan membawa kita hidup di dalam sekuritas yang tinggi. Yang terakhir, Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang baik karena memang Dia itu Allah yang penuh dengan kasih di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Dengan 4 hal ini, saya berharap kita bisa mendapatkan referensi dalam kehidupan kita bahwa Dia Tuhan Allah yang benar, yang tidak ada kesalahan, tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Dia Allah yang adil, ya. Jadi Dia berlaku setia luar biasa di dalam kehidupan kita karena keadilannya. Dia Tuhan yang tidak pernah lalim di dalam hidup kita, ya. Dia tahu, dia mengerti bagaimana berlaku adil dalam kehidupan kita. Dia Allah yang divine, yang sovereign, ya. Dia Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita ini biji matanya Tuhan, ya.
Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini tergeletak, jatuh tergeletak, atau mungkin mati pada lampu kita ketika sumbu itu sudah tergulai. Enggak. Dia Tuhan yang sovereign, dia Tuhan yang berdaulat untuk melakukan segala sesuatu, dan dia Tuhan yang penuh kasih. Amin. Luar biasa. Oke. Saya akan close dengan bagian bagaimana kita menanggapi akan kehidupan kita, dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu baik. Nah, kita berkata di dalam Amsal pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-18, ya, kita lihat ya bagian terakhir dari firman Tuhan pada saat ini. Amsalnya pasal yang ke-4 ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan membenarkan hidup kita dengan tebusan darahnya yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, tentunya kita mau supaya kita juga menjadi orang-orang yang hidupnya menjadi jalan buat orang yang lain. Orang benar itu akan seperti rembang tengah hari, ya, seperti cahaya fajar. Saya berharap hidup dan hidupku juga menjadi penunjuk jalan tentang keselamatan. Bahwa orang datang kepada Yesus karena dia berkata, aku jalan. Saya berharap sehabis hal ini engkau merenungkan bahwa kita ini orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk mendapatkan atau membawa mereka kepada jalan kebenaran. Yang kedua, soal kebenaran, jadilah kita di dalam marketplace kita, di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita berkomunitas, itu orang-orang yang bisa memberikan standar kebenaran. Sekali lagi, saudara, hidup benar itu merupakan standar Kristus, ya. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan, orang mau hebat kayak apapun kalau hidupnya tidak benar, ya sudah, saudara, nggak bisa menjadi teladan yang baik. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, biar kita menjadi teladan yang baik. Allah Roh Kudus tidak kelihatan. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Lalu bagaimana orang bisa melihat Tuhan? Ya, nggak bisa abstrak. Tetapi kalau hidupmu dan hidupku di dalam kebenaran, di dalam komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka kita bisa jadi teladan. Ada standar hidup yang akan membawa kebahagiaan bagi setiap orang. Ya, yang jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang memberikan teladan, menjadi standar bagi kehidupan yang benar, karena kebenaran itu akan membuat kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kalau Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, marilah kita juga orang-orang menjadi orang-orang yang membawa kehidupan di sekeliling kita, ya. Ada hikmat, ada marifat yang Tuhan beri, ada buah-buah roh dalam kehidupan kita, ada karunia-karunia roh yang kita kejar bersama-sama, sehingga kita ini bisa menjadi jawaban kehidupan buat sekeliling kita. Saudara, dengan hidup berhikmat, kita akan banyak mereduce masalah dengan memberikan solusi-solusi tentang kehidupan yang ada. Itu yang sedang dicari oleh bangsa-bangsa hari-hari ini. Saya berharap dan saya berdoa, Allah yang baik itu bukan hanya slogan dalam hidup kita, ya, tetapi Allah yang baik itu merupakan hal yang sudah kita kecap dan kita pahami, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang kemudian kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selesai dengan firman Tuhan yang ada. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami akan hari ini. Kita berdoa sebentar. Haleluya. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami memahami bahwa Engkau itu Tuhan yang baik, Allah yang baik. Melalui kebenaran-Mu, melalui keadilan-Mu di dalam kehidupanku. Dan Tuhan Yesus melalui hal-hal yang berdaulat, keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih lagi melalui kasih yang Kau berikan kepada kami, sehingga setiap kami
menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan, menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran itu, dan juga membawa atau memberikan keteladanan yang baik bagi sekeliling kami. Bahkan Tuhan, kami juga membawa kehidupan ini menjadi semakin hidup, semakin semarak, semakin luar biasa. Keberadaan anak-anak-Mu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu menerima berkat ilahi pada siang hari ini. Haleluya. Semua yang dikasihi Tuhan, mari kita berkata amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya ajak kembali saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur untuk keinginan-Mu dalam ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dan sekarang tibalah kami untuk kami kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing Tuhan, kembali Tuhan kepada pekerjaan kami, kembali pada keluarga kami, dan kembali pada untuk setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan penyertaan-Mu selalu sempurna menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar ada berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau hidup bagimu, hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.
tujuan imanku. Angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.